Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil qahhar wa azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liqulubi wal absar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita berupaya meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bertakwa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur kemuliaan seseorang dengan pangkat jabatan,
kemungkinan besar Fir'aun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di tengah-tengah laut. Kalaulah kemuliaan seseorang diukur dengan harta, kemungkinan besar Qarun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di perut bumi. Kemuliaan seseorang itu diukur dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kemuliaan di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih suasana lebaran, khatib mengucapkan minal aidin wal faizin kullu ami wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kehidupan yang kita jalankan ini, manusia terkadang keimanannya terkadang bertambah, namun terkadang pula menurun. Ada sebuah nasihat dari Syekh Ibrahim Adham. Ini saya nukil di dalam kitab Nasaihul Ibad, babul ashir, bab yang ke-10. Syekh Ibrahim ini mengingatkan kepada kita agar keimanan kita bertambah. Di dalam kitab itu masyarakat Basrah bertanya mengenai masalah doanya. Seakan-akan Allah itu tidur, Allah itu lalai. Sampai dia mengeluarkan, masyarakat Basrah bertanya kepada Syekh Ibrahim ini, "Wahai Syekh, mana buktinya ketika saya berdoa belum juga kunjung datang doa saya, belum dijabah, belum dikabulkan?" Syekh Ibrahim tersenyum. "Wahai masyarakat Basrah, ada 10 macam yang mana doa kita tidak diijabah, tidak diterima. Lantas apa? Sedangkan Allah sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini yang membuat keimanan kita menurun. Kita selalu mengklaim buruk sangka kepada Allah. Kalau seperti ini hati kita mati. Kalau hati mati, tidak sampai ke arsy ilahi. Bagaimana HP mati ketika kita komunikasi tidak sampai. Lantas Syekh Ibrahim Adham menjawab, yang pertama, tapi saya tidak mengungkapkan semuanya nasihat 10 ini. Ada 3 saja. Apa kata Syekh Ibrahim? "Arabtumullah walam tu'addu haqqahu." Nah, Syekh Ibrahim ini menggunakan kata lam. Suatu saat kita akan melaksanakan haknya. Apa haknya itu? Sholat, zakat, puasa. Kalau seandainya Syekh Ibrahim mengungkapkan kata-kata lam, sampai kiamat pun kita tidak akan melaksanakan haknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak menggunakan kata lam. Lan harfun nakir. Lan tanalul birra, tidak akan memperoleh kebaikan, kebajikan. Lan tardo, tidak akan ridho. Sampai kiamat pun kita tidak akan ridho. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena menggunakan kalimat lam, tidak menggunakan kata lam. Kalau seandainya menggunakan lam tardo, suatu saat kita akan akur pada Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini nasihat yang pertama. Terkadang di dalam diri kita zalim. Apa yang membuat kita zalim kepada Allah? Ketika azan berkumandang dengan kata entar dulu, masih ada waktu. Tapi sebaliknya ketika kita dipanggil oleh supervisor leader dengan panggilan siap bos, kenapa tidak sama seperti panggilan Allah? Siap melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Padahal dua kata hayal sholah, hayal falah. Mari kita menuju kemenangan. Pertama kita dipanggil, mari kita sholat. Yang kedua, mari menuju kemenangan. Kalau kita menunda sholat dengan kata entar dulu itu urusannya akan lama. Kalau kita disiplin waktu, azan berkumandang, laksanakan sholat berjamaah, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya. Terkadang ketika kita mengabaikan waktu untuk melaksanakan sholat, itulah yang membuat urusan kita lama. Ya. Tidak seperti keinginan kita, kok urusan kita selalu sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, hak yang kedua, puasa. Padahal kalau puasa itu di pondok pesantren ketika menghadapi ujian, santri puasa agar mengabulkan sebuah hajat. Ular puasa ketika menetaskan telurnya atau menggantikan kulitnya. Ayam pun puasa. Timbul pertanyaan dalam benak kita, lantas kenapa manusia tidak kuat? Ini haknya Allah. Kita kepengen rezeki banyak, tapi di dalam logika manusia selalu mengidentikan adalah uang, rezeki. Padahal rezeki itu banyak. Kita bisa bernapas, rezeki. Dengan kawan yang baik, rezeki. Umur panjang, rezeki. Timbul pertanyaan, ketika kita dipanggil oleh Allah, sholat haknya, kenapa tidak ditunaikan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi ketika bangun tidur selalu berpikir, nanti saya makan apa ya? Seakan-akan tidak percaya rezeki yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita hanya kenal Allah tapi belum melaksanakan haknya. Yang kedua, ta'kuluna rizqullah wala tashkuruna. Kalian makan rezeki Allah tapi belum bersyukur kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ingin bertambah rasa syukur kita, ada dua tempat. Tempat yang pertama, berkawanlah dengan orang yang sederhana. Mohon maaf, miskin. Kalau kita berkawan dengan orang kaya, yang ada timbul rasa kufur. Kapan saya seperti mereka? Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang sederhana, miskin, alhamdulillah hari ini saya memiliki rezeki. Alhamdulillah saya bisa sekolah. Alhamdulillah saya bisa kuliah. Tapi kawan saya belum tentu. Menimbulkan, menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Bahwasanya kesehatan itu mahal. Jikalau kita beli jantung, ya, berapa harganya? Mahal. Mata harganya berapa? Mahal. Puluhan juta. Tapi kenapa kita selalu kufur nikmat? Alhamdulillah kita bisa berjalan kaki menuju masjid. Ada kawan kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa berjalan. Rezeki Allah itu luas. Oleh karena itu nasihat yang dituangkan oleh Syekh Ibrahim ini agar kita dapat mengamalkannya, agar kita bisa merenungkannya. Apalagi kalau sudah umur 50 tahun ke atas, Allah cabut kenikmatan yang tadinya bisa melihat dengan jelas mata kita, lantas sekarang sudah tidak jelas. Alhamdulillah ketika masih muda makan masih kuat giginya, tapi ketika sudah menjelang 50 tahun ke atas, gigi udah mulai ompong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga, ada aitum annal mauta. Kalian mengajak bahwasanya kematian hak, nyata, benar. Walam tantahu aniz dzunub. Kenapa kau tidak menghindarkan dosa, selalu mencari dosa?
berkumpul dalam kawan-kawan, ghibah, dosa, ngomongin orang, dosa. Lantas timbul pertanyaan kita, buat apa kita sholat mendapatkan pahala, tapi ketika kita ghibah hilang pahala kita? Muflis, seperti air dimasukkan dalam karung bocor. Bisa enggak kita berintrospeksi dengan dosa kita yang begitu banyak? Kita harus merenungkan bahwasanya akhirat adalah nyata. Ketika kita dibungkus dengan kain kafan menghadap kiblat, lantas malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Nyata. "Man nabiyuka?" Pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir nyata. Jangan katakan bahwasanya dunia adalah nyata, akhirat dikata cerita. Kenapa? Karena belum mengalami kematian. Tapi kalau kita sudah mengalami kematian, baru kita memberi kesimpulan bahwasanya akhirat adalah nyata, dunia adalah cerita belaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, nasihat-nasihat yang dituangkan oleh Syekh Ibrahim Adham agar menambahkan sebuah keimanan kita. Iman itu kan percaya kepada Allah. Ya, jangan sampai kita tidak percaya. Ada seorang anak SD masuk di sekolah non muslim, pas banget pelajaran Kristen, perihal mengenai bertanya mengenai masalah Tuhan. Dia bilang, mana Tuhan manusia, Tuhan Islam? Karena anak SD ini yang Islam masuk ke sekolah Kristen, cerdas, pinter, tanya balik. "Ibu, saya mau bertanya kepada ibu. Ibu punya otak tidak?" Lantas ibunya diam. Kalau ibu ingin melihat otak, black dulu otak ibu. Singkat cerita, ketika menjelang kelulusan, ibu ini masuk Islam. Bahwasanya Islam adalah jelas, Islam adalah agama yang benar. Kemudian ditanya lagi ketika mengenai masalah otak, "Ibu tahu kentut?" "Tahu." "Kelihatan?" "Enggak." "Dapat dirasa?" "Iya." Dia tersenyum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, agar nasihat-nasihat ini dari Syekh Ibrahim Adham kita dapat mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Wardallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل أولادنا وأولادهم وتلامذنا وتلامذهم من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعل أولادنا وأولادهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.